Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa akhirnya Tanjiro telah menyelesaikan pelatihan yang sangat keras dari para pilar. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 136 kali ini berjudul Pergerakan. Pada awal chapter, Genya berkata bahwa Himejima-san adalah orang yang baik. Meski Genya tidak punya bakat, Himejima menjadikan Genya muridnya karena ia bisa memakan iblis. Dan diketahui, Genya juga mendapat pemeriksaan pada tubuhnya dari Shinobu Kocho. Tanjiro yang akan pergi ke tempat Giyu setelah ini menawarkan Genya apakah ia mau ikut. Namun Genya tidak mau karena belum berhasil mendorong batu. Dan di sana, Inosuke yang sama-sama belum berhasil malah mengolok-olok Genya yang tidak bisa menggunakan teknik pernapasan. Yang mana hal ini membuat mereka bertengkar. Lalu Tanjiro terlihat akan melakukan membicarakan Sanemi kakak Genya. Lalu panel berpindah memperlihatkan Tanjiro menyampaikan kepada Zenitsu bahwa ia akan pergi ke tempat selanjutnya. Terlihat di sana Zenitsu yang masih belum berhasil mendorong batunya. Ia telah menyadari apa yang seharusnya ia lakukan. Terlihat pandangan Zenitsu penuh keyakinan dan berkata, "Ini adalah hal yang harus aku selesaikan." Mungkin hal ini ada kaitannya dengan suara yang ia dapatkan sebelumnya. Selanjutnya terlihat Tanjiro sedang dalam perjalanan menuju tempat Giyu berada. Namun di sana terlihat Giyu sedang berhadapan dengan Sanemi. Mereka berdua sedang melakukan pertarungan. Gerakan mereka sangat cepat, namun Tanjiro masih bisa melihat pergerakan mereka. Satu sama lain menggunakan teknik nafas masing-masing. Dan karena mereka hanya menggunakan pedang kayu, mereka berdua sampai membuat patah pedang tersebut. Setelah pedang mereka patah, Sanemi malah bersiap bertarung menggunakan tangan kosong. Lalu Tanjiro melerai pertarungan mereka berdua. Sanemi pun memperingatkan Tanjiro untuk diam dan seharusnya Tanjiro tidak boleh berada di dekatnya. Mendengar hal itu, Tanjiro malah menawarkan untuk makan ohagi bersama. Tanjiro bersedia untuk membuatkannya. Tanjiro menawarkan hal ini bukan tanpa alasan. Namun karena Tanjiro seringkali mencium aroma tepung mochi, teh hijau dan ohagi. Mendengar hal itu tetap saja Sanemi emosi sambil berkata, "Ohagi itu enak. Apa kau suka kacang merahnya dihancurkan lembut atau kasar? Aku suka ohagi buatan nenek." Dan tanpa menyelesaikan kata-katanya, Sanemi memukul Tanjiro ke langit. Setelah itu Tanjiro berjalan dengan Giyu. Ternyata Giyu dan Sanemi tidak sedang benar-benar berkelahi. Namun para pilar juga saling mengikuti latihan pilar lainnya. Karena itulah Giyu dan Sanemi menggunakan pedang kayu. Lalu di sisi lain, Sanemi yang masih saja merasa kesal dengan Tanjiro tiba-tiba menangkap sesuatu layaknya menangkap nyamuk. Namun ternyata yang ditangkapnya adalah iblis berbentuk mata milik Nakime. Kemudian di sisi lainnya lagi, terlihat Muzan telah sampai di tempat Ubuya Shiki berada. Di sana Ubuya Shiki berkata, "Senang bertemu denganmu, Kibutsuji Muzan." Dan Muzan pun menjawab, "Wah, kau benar-benar terlihat mengenaskan, Ubuya Shiki." Chapter 136 selesai sampai di sini. Lalu pada chapter 137 berjudul Tidak Bisa Dihancurkan. Pada cover chapter terlihat muka Ubuya Shiki dengan quote, "Mereka yang menyatukan perasaan dan mewarisinya." Sedangkan wajah Muzan bertuliskan, "Mereka yang memutus perasaan dan hidup abadi." Hoho, sungguh quote yang keren. Pada awal panel Ubuya Shiki berkata, "Akhirnya kau datang ke rumahku tepat di hadapanku, Kibutsuji Muzan, iblis yang telah dicari oleh keluargaku, para pemburu iblis selama ribuan tahun. Amane seperti apa wujud dan bentuk dari orang ini?" Amane pun menjelaskan, dia terlihat seperti pria berusia sekitar 30 tahunan, tapi warna matanya merah menyala dan memiliki garis pupil vertikal seperti kucing. Ubuya Shiki pun membalasnya, "Oh baiklah, aku sudah menduga kau akan datang. Aku yakin kau pasti sangat marah kepada aku." Pada keluarga Ubuya Shiki,
Dan itu juga menjadi alasan mengapa aku satu-satunya yang mengira kau sendiri akan membunuhku. Muzan pun membalasnya, aku sangat kecewa Ubuyashiki. Aku sudah hidup ribuan tahun tanpa menua sedikit pun. Dan keluarga yang telah lama menggangguku malah mengalami kemunduran seperti ini. Menjijikan, benar-benar menjijikan. Baumu busuk seperti mayat Ubuyashiki. Ubuyashiki pun menjawabnya lagi, aku juga sudah menduganya. Aku diberitahu oleh para dokter setengah tahun yang lalu bahwa aku akan mati dalam beberapa hari. Tapi sekarang aku masih hidup dan para dokter itu tidak berkata apa-apa. Dan aku sendiri mendedikasikan seluruh hidupku untuk menghabisimu, Kibu Tsuji Muzan. Lalu Muzan pun membalasnya, dan impian itu akan berakhir malam ini. Akan kubunuh kau sekarang juga. Lalu Ubuyashiki menyelanya, kau mungkin tidak tahu ini, tapi kau dan aku berasal dari keturunan yang sama. Kau lahir 1000 tahun yang lalu, sehingga mungkin darahmu berbeda dariku. Monster sepertimu muncul dari keluarga ini dan membuat keluargaku terkutuk. Ubuyashiki pun menceritakan sejarah keluarganya. Setiap anak yang lahir dari keluargaku sangatlah lemah dan mereka akan langsung mati. Tapi ketika keluarga kami hampir punah, seorang pendeta memberi kami beberapa saran. Dia berkata, seorang iblis muncul dari keturunanmu, sehingga kalian harus mendedikasikan hidup kalian untuk menghabisinya. Jika kalian melakukannya, keberadaan keluarga kalian tidak akan hilang. Sejak dulu kami mendapatkan istri kami dari para pendeta, dan anak-anak kami pun semakin kuat dan tidak mudah mati. Tidak ada orang dari keluarga kami yang hidup melebihi usia 30 tahun. Mendengar hal itu, Muzan berkata, itu sama sekali bukan urusanku. Langit tidak menghukumku. Meskipun aku sudah membunuh ratusan dan bahkan ribuan orang, aku masih bebas. Dan aku tidak pernah melihat dewa ataupun Buddha selama ribuan tahun ini. Mendengar jawaban dari Muzan itu, Ubuyashiki pun berkata, jadi begitu rupanya yang kau pikirkan. Tapi aku punya pendapatku sendiri tentang itu. Muzan, apa yang kau impikan? Sudah ribuan tahun berlalu, impian seperti apa yang sebenarnya kau miliki? Dari sisi Muzan, ia merasa aneh. Meskipun pemimpin pemburu iblis yang membuatnya jijik ada di depannya, Muzan tidak merasakan kebencian. Muzan mengetahui bahwa di rumah ini hanya ada 4 orang. Ubuyashiki, istrinya, dan kedua orang anaknya. Dan di sana tidak ada penjaga. Muzan di sini malah merasa nostalgia, perasaan lega yang ia anggap menjijikan. Lalu Ubuyashiki memotong terdiamnya Muzan dan berkata, bagaimana jika aku tebak Muzan? Aku memahami hati dan jiwamu. Kau menginginkan keabadian. Kau ingin menjadi makhluk yang tidak dapat dihancurkan. Muzan pun menjawabnya, tepat sekali, dan itu akan segera menjadi kenyataan setelah aku mendapatkan Nezuko. Kemudian Ubuyashiki pun berkata, kau salah memahami sesuatu tentang keabadian. Keabadian merupakan pikiran manusia. Pikiran akan ada selamanya. Hal itulah yang tidak bisa dihancurkan. Muzan menganggap hal itu adalah hal bodoh dan omong kosong. Namun Ubuyashiki pun melanjutkan, para pemburu iblis tidak pernah musnah selama ribuan tahun ini. Memang benar-benar banyak anak yang tewas, tapi mereka belum sepenuhnya hilang. Kau baru saja berkata, kebenaran ini adalah hal bodoh. Izinkan aku membuktikan bahwa pikiran manusia itu tidak bisa dihancurkan. Pikiran tidak akan memaafkan mereka yang telah merenggut nyawa orang-orang yang disayangi adalah sebuah hal abadi. Dan kau tidak pernah dimaafkan sama sekali selama ribuan tahun. Dan kau Muzan telah berulang kali menginjak ekor harimau, sehingga kau membangkitkan sang naga. Dan pada dasarnya, kau sudah membangkitkan makhluk yang telah lama sekali tertidur. Dan mereka sangat membencimu. Mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau kau membunuhku, para pemburu iblis tidak akan merasa terganggu atau menderita. Mereka tidak benar-benar membutuhkanku. Hubungan antara pikiran manusia ini adalah sesuatu yang tidak dapat kau pahami. Muzan, karena kau dan para iblis lain akan musnah begitu kalian mati, kan? Ubuyashiki telah mengatakan apa yang ia ingin katakan. Namun Ubuyashiki menambahkan satu hal. Aku bilang bahwa mereka tidak benar-benar membutuhkanku. Tapi bukan berarti kematianku tidak akan menimbulkan sesuatu. Entah mengapa aku yang tidak layak ini disayangi oleh para pemburu iblis, khususnya para pilar.
Jadi kalau aku mati, semangat tempur mereka akan meningkat. Setelah mendengarkan semuanya pun, Muzan pun terlihat akan melakukan sesuatu pada Ubuyashiki. Lalu panggilan darurat pun dikabarkan oleh burung gagak. Ia mengabarkan bahwa terjadi serangan di rumah Ubuyashiki. Terlihat semua pilar yang mendengar kabar itu pun langsung bergegas lari ke arah rumah Ubuyashiki. Dan chapter 137 selesai sampai di sini. Ho, akhirnya Muzan menampakkan dirinya, yaitu di markas besar para pemburu iblis. Sepertinya perang besar pun akan terjadi di sini. Dan fakta mengejutkan mengenai sejarah keluarga Muzan dan Ubuyashiki pun terungkap di sini. Sungguh Muzan adalah petaka bagi keluarga Ubuyashiki dan seluruh umat manusia. Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di zona manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.